Aduh. Aduh, ini laki-laki nggak dewasa ini sebenarnya. Pernah ada yang cerita kayak kamu juga ya, klienku. Oke, kita cek ya. Kita cek dulu rumah tangga dia dan ini ya, ke depannya. Rumah tangga dia gimana? Oke, kalau aku lihat ya, ini memang jujur yang dia omongin itu dia ini apa sih namanya? Terpaksa, Kak. Ya, Kak siapa ini tadi Kak Hai. Ya, gitu. Jadi kalau rumah tangga dia sih aku lihat ini perasaannya terpaksa gitu. Jadi kayak apa sih? Aku nggak tahu nih ya, kenapa sih orang itu nikah buru-buru gitu loh. Ya apalagi dengan alasan yang nggak masuk akal ya. Menurutku itu apa ya? Nggak dewasa, sayang. Ya, jadi di sini tuh apa ya? Dia menikah dengan orang lain, ya. Tapi yang dipikirin kamu, gitu. Ya, kalau aku lihat seperti itu. Tapi ini orang memang menurutku ya, dia itu mungkin terlalu banyak mikir sehingga take actionnya itu apa ya, nggak sesuai dengan realita yang dia mau gitu loh. Jadi orang ini bingungan kalau aku lihat. Ya, terus apa tadi nih? Dia ke kamu. Oke, kalau dari kartu ya Kak. Ya, kalau aku lihat dari kartu, ya dia aduh gimana ya? Ya, saranku sih mungkin kamu gini, berbedaan orang yang sudah menikah ya dengan eh, itu kan dia menikah dengan pilihannya dia, sayang. Gitu, ya. Nah, itu. Nah, jadi saranku ya, ini kalau dari kartu, saranku kamu ini sih move on ya. Gitu. Karena kedepannya ini energi dia bakal ngejar-kejar kamu tuh sangat tinggi, Kak. Nah, padahal dia statusnya suami orang, gitu, ya. Sebenarnya gimana ya? Eh, aku bingung nih. Kalau misalkan kamu hanya berharap gitu ya dengan dia gitu ya, nggak bisa ngelupain dia, kamu mau nggak? Intinya gini, kamu mau nggak jadi yang kedua? Wes gitu aja, ya. Itu semua hidup tergantung pilihan ya, gitu. Dan aku tidak apa ya, tidak menyarankan ini itu gitu ya, karena ini tak kembaliin ke kamu. Kamu harus tahu maunya kamu apa. Kalau kamu tetap sama dia, kamu akan jadi orang ketiga. Wes gitu aja. Kamu mau nggak jadi orang ketiga? Ya karena gini, sekali kamu ya jadi orang ketiga gitu, kamu nanti takutku ya, kamu nanti kedepannya akan sulit dapat orang yang serius gitu ya. Dia bakal ngejar-ngejar kamu ini, aku lihat ya ada Knight of Wands, bakal kekeh ngejar-ngejar kamu ya. Dan kamu kalau jadi orang ketiga, mau nggak kamu konflik sama istrinya gitu ya, kamu siap atau enggak ya untuk berhubungan ya, entah serius entah mungkin have fun aja gitu ya sama orang ini gitu ya. Kalau aku lihat dari kartu seperti itu, karena hubungan pernikahan dengan hubungan pacaran beda ya. Kalau pernikahan itu hubungan bersama Tuhan, sayang, gitu ya. Kalau dari kartu, kalau pacaran sih ya itu kan hubungan sama manusia ya gitu. Kalau bahasa Arabnya kan habluminanas ya gitu. Tapi kalau pernikah, tali yang dikencengin itu ya, yang ditali suami dan istri itu dari Tuhan, intinya gitu ya. Kalau dari kartu seperti itu. Jadi ini kupasain ke kamu, kamu gimana ya, mau move on nggak? Kamu bisa tegas ke dirimu nggak gitu. Tapi kalau kamu memang mau sama dia gitu ya, ya nggak apa-apa, tapi kamu harus menerima resikonya gitu. Karena aku lihat kalau dari kartu apa ya, kamu ini sih kalau dengan dia ya, aku lihat kok kayak kayak merana banget gitu loh, sayang. Intinya itu ya kalau dari kartu ya. Jadi kuserahkan padamu, kamu maunya gimana ya. Kalau mau jadi orang ketiga, kamu masih mau ngeladenin dia nggak apa-apa, asalkan kamu siap dengan resikonya. Intinya gitu. Karena ada ya, ada kok orang yang mau gitu ya, ada. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau siap dengan resikonya. Gitu. Ya begitu memang ya, karena itu namanya ujian, sayang.
Ya, jadi gini, kayak semesta tuh nguji kamu beneran nggak mau pisah. Intinya gitu. Seperti itu kalau dari kartu ya. Oke, lanjut. Kita ke Kak siapa ini? Kak Hai udah. Kak Bunga Delaila. Oke, kita ke Kak Bunga Delaila ya. Hami Azri, jalinkan hubungan sama pelakor yang mana? Ikin, Mira, atau Ika? Coba Ikin kah? Mira kah? Atau Ika? Dengan Mira sayang. Ya, Hamimi Azri, ini dia hubungan dengan Mira. Ada kartun The Devil di sini ya, Syaitonirrajim, ada jin dasimnya ya. Kemungkinan dengan Mira ya. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Mei. Ada nggak perasaan Herman ke aku? Herman ke Kak Mei gimana sih sebenarnya? Kalau aku lihat ya, ini kok hubungannya dengan kamu kok gantung ya sayang ya. Gitu, kamu sering di ghosting ya. Kayak sering di ghosting, sering digantungin gitu. Kalau kamu tanya perasaan kan, tadi kan sudah ada ya kartunya ya. Kalau aku lihat dia memang sayang sama kamu. Cuman karena dia itu nggak bisa nahan egonya dia gitu ya. Dia nggak bisa hubungan serius sama perempuan gitu. Jadi ibarat kata dengan kamu, entah dengan siapa gitu ya, si A, si B, si C gitu ya, energinya masih akan tetap sama ya, karena itu kayak udah watak mendarah dagingnya si Herman kak. Oke, lanjut lagi, kita ke Kak Honey Veil. Aditya Pangestu, ada hubungan apa sih sama Puput Puspita Sari? Masih sayangkah ya, dan masih memikirkan Iska? Ya gimana dia mau kamu putusin? Dia itu hubungan dengan wanita bukan karena sayang cinta, tapi memenuhi kebutuhan hasrat dan ego, Kak. Gitu ya, paham gak sih? Hasrat dan ego, ya. Laki-laki itu kalau bisa 2, bisa 4, kenapa cuma 1? Gitu. Aditya Pangestu, adakah hubungan dengan Puput Puspita Sari? Masih sayang dan masih memikirkankah? Aku lihat masih sayang dengan Iska. Gitu ya. Kalau kamu tanya apakah Aditya Pangestu ada hubungan dengan Puput, kalau aku lihat ini memang apa ya, si Adit ini ya dia tuh kayak ada niat ngedeketin gitu loh. Ya, ada niat ngedeketin si Puput. Gitu. Aku belum lihat mereka ada jalinan asmara di sini ya, tapi aku ngelihat Aditya ini dia kayak entah penasaran atau entah pengen ngedeketin si Puput gitu. Ya. Dan apakah dia memikirkan dan sayang Iska? Iya, jawabannya. Nih, masih sayang, dia masih peduli. Oke, lanjut lagi. Kita ke siapa nih? Kita ke Kak Sifah ya, Kak Sifah. Gimana hubungan Yuda dengan selingkuhannya? Akankah milih selingkuhannya atau rumah tangga bersama Ima? Malam sayang, Kak Quinsa. Coba kita cek ya, Yuda dengan selingkuhannya gimana? Milih selingkuhannya kah? Atau rumah tangga kah ya? Kalau aku lihat dia tetap mempertahankan kamu kok. Ya, gitu. Jadi rumah tangga masih dipertahankan. Ya, dan dengan si siapa ini selingkuhannya, mereka itu nggak serius, dia cuma senang-senang doang. Ini nafsu doang, Kak. Ya, kalau dilihat dari kartunya. Ini cuma nafsu doang. Gitu ya, aku nggak tahu ini ya, entah mungkin ada kaitannya dengan hubungan biologis atau bagaimana gitu ya, nggak paham ya. Tapi memang kalau dari kartu ya, ini mereka berlandaskan have fun ya, have fun, nafsu doang ya. Namun ya dia ini tetap mempertahankan rumah tangganya, jadi ya itulah namanya ego manusia ya. Oke, lanjut kita ke Kak Priska. Karena mobil listrik murah-murah banget sekarang, jadi mobil lain kebanting katanya. Oh gitu. Kak Priska, kamu nanya apa ya ini? Nanya mobil listrik apa ini? Bentar, coba aku cek di bawah ya.
ini. Kemarin abis Priska keluarin unek-unek, Aidil bilang tetap mau hubungan baik dan ketemu walaupun tanpa hubungan fisik ya. Jujur nggak sih dia? Oke, kita cek ya, wahai Aidil gitu ya. Setelah kemarin ketemu dan ini ya, Kak Priska jujur gitu ya mengenai unek-uneknya. Betul nggak kamu masih ingin hubungan baik tanpa hubungan fisik? Kalau aku lihat ya, sebenarnya sih dia kayak gimana gitu di sini ya, gitu. Tapi dia kayak nggak bisa mikir gitu ya, kalau dari kartunya, ya. Jadi kayak dia ya bukannya nggak jujur sih, tapi apa ya? Dia ngomong kayak gitu, dia intinya nggak pengen kehilangan kamu, intinya gitu. Itu ya kalau dari kartu sebenarnya bukan nggak jujur sih, jadi kayak aku lihat dia kayak ngeblank aja sih ya. Kalau aku lihat ini dia tuh kayak ngeblank gitu ya, jadi ya udah gitu ya. Jadi ibarat kata gini, dia kayak nurutin apa maunya kamu dulu gitu ya, seperti itu kalau dari kartu. Oh gitu. Ya wis lah ya. Jadi ini kalau dari kartu ya, dia ternyata rasa sayangnya gede banget kayaknya sama kamu nih ya, gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu ya, nurut aja maunya si Priska gimana, yang penting tetap bisa curhat ya, tetap bisa ketemu. Oke, kita ke Kak Nur Ulfah Sa'diah. Ngapain Habibi pulang ke rumah tadi siang tanpa Ulfah tahu tujuannya apa? Loh emangnya kalau suami pulang ini harus ngabarin dulu? Coba kita cek ya, tujuan Habibi pulang kenapa tadi? Oke, kalau aku lihat sih ya, ini kalau dari kartu ya dia kayak ini sih. Jadi cuman pulang bentar, ambil sesuatu gitu ya, terus ya udah balik lagi gitu. Ya. Kalau aku dari kartu begitu. Ini kayaknya dia butuh sesuatu sih. Jadi kayak mau ambil apa gitu di rumah. Ya, dia emang sengaja diem-diem sih kalau ini ya. Jadi kayak sengaja kamu nggak ada, terus dia mungkin ngambil apa gitu, aku nggak tahu. Coba kamu cek deh, ada yang ini nggak, ada yang hilang nggak? Gitu ya, aku nggak tahu dia kayak ngambil sesuatu terus dibawa dia, terus ya udah cuman kayak sekelebat secepat itulah intinya. Itu kalau aku lihat ya, entah ngambil apa ini aku nggak tahu nih, entah hal-hal yang kaitannya dengan uang atau hal-hal kaitannya dengan ini ya, materi lah intinya, benda, sebuah benda. Oke, lanjut lagi, kita ke Kak Asaon. Kak, gimana update? Bentar ya sayang, ini 90 pesan baru ya, ntar tak lihat. Kak, gimana update perasaan pikiran Widi ke Siti Fatimah? Kelanjutan hubungan gimana, teman dekat? Wildi, kelanjutan hubungan gimana? Aku lihat ya, ini kok perasaannya apa ya? Jadi kayak lebih ke peduli, lebih ke kayak saling butuh satu sama lain ya. Aku belum lihat ada hubungan asmara gini di sini di kedepannya sayang. Gitu ya. Aku belum lihat ada hubungan asmara ini. Gitu, karena kalau aku lihat kalau dari perasaannya sih dia lebih nyaman temenan ya. Itu kalau aku lihat ya sayang, kalau dari kartunya ya. Aku lihat kok dia lebih nyaman temenan, belum ada kelanjutan hubungan ini nih, asmara percintaan. Oke, kita ke Kak Agnes. Habis Kak Agnes nanti Kak Sulis 84 ya. Kak Agnes, pertanyaanmu mana sayang? Oh, di bawah tuh, astagfirullah. Oke, Kak Agnes. Agnes berapa tadi? 30 ya. Aduh, di bawah banget ini. Kak Agnes, Duh, ini nih. Kelemahan geser-geser ke bawah. Oke, kedepannya gimana Asmi dan Rosat? Dan kabar buruknya sekarang apa Asmi dan Rosat? Mantan udah 1 bulan. Oh, ini intinya kedepannya gimana dan kabar buruknya apa? Gitu ya, oke. Asmi dan Rosat, kedepannya gimana? Terus kabar yang lainnya. Oke, kalau aku lihat ya Kak dari kartu ya,
ini nih perasaannya dia ini sebenarnya masih sayang ya, jadi kayak Asmi ini masih sayang gitu dengan Rosmat ya, dan si si Rosat ya, si Rosat ini juga masih sayang gitu dengan Asmi gitu kalau aku lihat ya. Jadi sih ini kedepannya ya kemungkinan kayak dia bakal kayak balik lagi ke kamu gitu, jadi balik lagi dalam arti kayak entah mungkin hubungin lagi gitu ya, ketemu lagi, komunikasi lagi, itu kalau aku lihat ya. Meskipun memang kalau untuk kayak kondisi terkini gitu ya, mungkin apa ya, entah kalian, aku nggak tahu nih bener nggak ya, ada miskomunikasi atau mungkin kayak saling diem gitu ya satu sama lain gitu. Kalau aku lihat nih terutama nih perasaan yang cowok ya, perasaannya si Rosat ini dia kayak masih sayang ya, jadi kayak nggak bisa ngelupain kamu ini kalau dari kartunya ya, seperti itu ya. Terutama si yang cowok ini aku lihat kalau dari kartu kayak masih kedepannya ya, kayak masih ngarepin kamu balik gitu sayang ya, seperti itu ya. Jadi kalau kabar buruknya ya, aku lihat dia ini lebih ke apa sih namanya? Karena aku lihat kan dia kartu-kartunya itu ya kayak dia tuh mungkin mendem mendem perasaan, atau mungkin entah perasaan seneng, entah perasaan sedih gitu ya. Nah, itu dia kabar buruknya, mungkin effortnya dia ya untuk komunikasi dengan kamu atau mungkin untuk hubungi kamu lagi tuh lambat. Gitu. Ya. Lebih ke situ, Kak. Itu kalau aku lihat ya. Itu lebih ke situ, kalau buruknya dia ini effortnya ya, sikapnya lelet, lambat, mikirnya lama gitu. Cuman kalau kabar baiknya bisa balikan sebenarnya karena dia masih sayang. Oke, kita ke Kak Sulis 84. Apa Ahmad Sumbi ada cewek lain? Pacar LDR. Ahmad Sumbi. Oke, kalau aku lihat dari kartu ya di sini nggak ada menunjukkan tanda-tanda ini Kak, pelakor ya, gitu. Maksudnya cinta segitiga gitu ya. Kalau aku lihat enggak gitu. Ya, dan aku lihat sih dia kayak lebih fokus ke kerja gitu ya di sini. Gitu, ya. Ini dijaga sayang komunikasinya ya. Dia ini kalau sibuk, kalau kayak apa ya, capek gitu ya. Jadi kayak untuk ngobrol gitu dengan kamu kayak males-malesan ini di sini ya. Energi-energinya kayak lebih seneng apa ya, menyendiri gitu kalau aku lihat ya. Oke, lanjut lagi. Bentar-bentar, mana sih nih? Kak Kue Putu. Kue Putu, akankah Dedi Purwanto ngajak dia Nurtaya balikan? Dedi Purwanto, gimana kamu mau ngajak balikan Kak Diah Nurtaya kah? Kalau aku lihat kayaknya belum sih Kak, gitu ya. Kalau untuk ini ya, kalau dari kartunya kayaknya belum gitu. Jadi dia masih mikirin kamu ya, perasaan pun juga kayak masih ada. Cuman ini loh kayak entah mungkin kayak gengsinya gitu ya. Jadi kayak agak nanti gitu. Kalau aku lihat dari kartu ya, itu ya. Jadi kayak ini nih, dia kayak masih belum ya. Jadi kayak masih mikir-mikir istilahnya gitu. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Hai. Kak Hai, kamu ngirim DM lagi ya? Coba tak cek dulu. Enggak, ini enggak ada. Kak Hai, kamu mana ini? Pertanyaannya. Kak Hai. Oh, ini dia. Aku nggak lihat di bawahnya soalnya ini. Oke, Kak Hai ya. Habis Kak Hai nanti Kak Quinsa. Apakah dia? Oh, potensi ya. Oke. Apakah dia seberani itu?
adakah kecenderungan dia tidak seberani itu ya, sayang. Ya, gitu. Jadi di sini dia lebih ke sekedar selingkuh, ya. Cuma sekedar main-main ya. Aduh, kamu dapat kartu The Magician nih, ya. Emang dasar orangnya ini ya, nggak bisa dipegang nih omongannya biasanya begitu, ya. Gitu. Jadi kalau kamu ntar dijanjiin, misalkan, ya aku ini nih bakal pisah nih, iya aku udah nggak nyaman sama istriku. Aduh, pret, gitu ya. Tidak mesti begitu ya istilahnya ya. Jadi kayak selama memang dia belum ada itu kertas surat pisah gitu ya, jangan dipercaya, intinya gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia tidak seberani itu, sayang. Ini lebih ke ini loh. Nih, kamu mau tahu nih. Kamu dapat kartu Three of Cups ya. Berarti kamu yang jadi pelakornya, Kak. Dia cuma berani selingkuh. Ya, karena aku udah bilang. Dia cuma berani selingkuh. Ya, meskipun entah dia ngomong dia nyesel lah, entah dia ngomong aku masih sayang kamu lah, gitu ya. Kan gitu tuh omongan-omongan orang yang apa ya, apa ya, salah mengambil keputusan istilahnya. Ya, orang dia sendiri yang milih kok. Ya, apalagi menikah itu nggak main-main ya. Nah, itu dia. Seperti itu ya sayangku, ya. Menyesal-menyesal juga ini sama istrinya juga ya. Gitu. Jadi kamu jangan sampai mabuk kepayang ya oleh omongan-omongan dia nggak jelas ya. Jadi kalau potensi bisa, aku lihat kalau dari kartu ya ini masih belum ada ke depannya. Karena aku lihat dia nggak seberani itu, dan ya kalau ditanya potensi kamu jadi selingkuhan itu memang tinggi. Gitu ya. Seperti itu sayangku. Jadi hati-hati. Halo malam Kak Supari. Oke, kita ke Kak Quinsa deh. Habis Kak Quinsa nanti ke Kak Hanivel. Apa yang sedang dipikirkan Mintin tentang aku malam ini? Mintin mulu. Ih, dia lagi ngedon, lagi galau dia. Perasaannya sayang loh dia, ya. Itu lagi ngedon, lagi galau, lagi kangen, intinya dia lagi kangen sama kamu, terus kayak lagi flashback gitu ya. Ini kan kartu-kartu menunjukkan masa lalu ya, jadi kayak dia tuh mengingat momen bersamamu, Kak. Lagi apa sih, aku nggak tahu ini. Mintin kamu ini emang aduh, batuk aku. Mintin kamu ini orangnya melo ya, melankolis ya. Aduh ya, kalau aku lihat begitu, lagi kangen dia, lagi kayak sendu, lagi ngingat momen-momen bersamamu gitu ya. Oke. Oh, habisnya gitu sih ya. Itulah mintinnya Kak Andi. Benar-benar ini ya, aduh perasaannya begitu mendalam ya, sampai sekarang pun masih ada. Oke, kita ke Kak Hanivel. Aditya itu mantan tunangannya Iska. Apakah ada potensi kembali bersama? Oke, kita cek ya. Aditya masih mau balikan nggak sih? Kembali bersama nggak sih? Oke, kalau aku lihat ya Kak, ya. Jadi kalau untuk kembali bersama, aku lihat potensinya belum ada ya. Gitu. Ya, dia ini aku nggak tahu nih. Ya, dia ini ya kalau dari energi kayak belum pengen nikah loh. Gitu. Ya, kalau dari kartunya ya. Gitu, karena ini kayak masih kayak pengen seneng-seneng gitu di sini. Kalau dari kartu seperti itu tuh, lagi pengen seneng-seneng. Ini kalian nggak jadi tunangan kenapa sih? Apakah karena ada energi orang lain ini gitu ya? Itu karena aku lihat dia kayak masih pengen santai, sayang, secara ini ya, dari hatinya dia gitu ya. Iya, love sepetak-petak, sayang, gitu ya kalau dari kartu ya. Jadi dia masih belum pengen serius, intinya masih belum yang pengen nikah, pengen apa, dia kayak lagi pengen seneng-seneng muasin egonya dia ya. Aku lihat emosinya pun secara kedewasaan masih muda gitu ya. Takutnya ya kalau misalkan ini kamu pengen lanjut gitu dengan dia dalam waktu dekat gitu ya, ke arah pernikahan gitu ya, takutnya dia mengulang pola yang sama
gitu. Karena aku lihat kok masih pengen seneng-seneng dia ini. Oke, lanjut. Kita ke karena dia ya. Mustafa dan Ulfa ya, perasaan suami sama Ulfa gimana nih? Perasaan Mustafa, gimana Mustafa? Sayang dia, kangen loh ini energinya. Ya. Dia kangen. Ini. Ya. Aku lihat dia kangen sayang. Kalau aku lihat dari kartu kangen. Ya, aku nggak tahu nih, kalian sempat ada konflik nggak sih? Ada berantem nggak hari ini? Kok aku lihat kayak apa ya, energinya kayak tarik menarik gitu loh, kayak tarik menarik, kayak ada hal-hal ya, ibarat kata begini, kalau lagi marahan yang satu ngegas, yang satu juga ngegas gitu ya, gitu. Atau mungkin ya ada kayak saling curiga gitu di sini. Kalau aku lihat begitu, kalau dari kartunya ya. Tapi semoga aja enggak ya. Kalau aku lihat perasaannya dia ini sayang kak. Oke, lanjut lagi. Kita ke Kak Sifah. Kenapa Yuda jarang pulang dan jarang bales chat Imah? Maunya dia apa sih? Oke Yuda, kenapa kamu jarang bales chatnya Imah dan jarang pulang juga? Maunya apa? Oke, kalau aku lihat ya, dia ini kayaknya fokusnya kerja, itu yang pertama ya. Ini aku tambahin lagi, aku lihat dia ada dekat dengan seseorang kak, gitu ya. Kalau dari kartu ini hati-hati ya, mungkin dia ada kayak deket gitu dengan seseorang ya, itu. Dan yang pertama ini sih lebih ke dia pertama sibuk ya, sibuk terus ngerasa kayak apa ya, kayak berat gitu ya, kayak seolah-olah dia tanggung jawab yang dia pegang tuh dia semua gitu ya. Dan ini sih kemungkinan kayak ada dekat dengan seseorang ini di tempat kerjanya dia gitu. Kalau dari kartu seperti itu sayangku. Coba dipantau-pantau cantik dulu ya. Oke, kita ke Kak Priska. Kak Priska, kenapa Aidil sering beralasan gak ada duit ke Priska, walau kemarin dia baru gajian pas kami ketemu? Oh, gajian tengah bulan ya? Itu gajian apa bonus sih sayang? Biasanya kalau tengah bulan tuh bonus ya. Kenapa sering ngomong beralasan gak ada duit? Emang beneran gak ada duit sayang? Ya, kalau aku lihat emang beneran gak ada duit. Nah itu dia, makanya kan tadi aku bilang ya, kok dia ini duitnya kayak sering lari ke hal-hal yang dia senengin. Misalkan hobi, contoh ya, atau apa sih, entah mungkin jajan atau apalah, intinya gitu. Tapi emang kondisinya gak ada duit ya. Terutama kalau misalkan ya, dia ini apa ya namanya, tipe orang, aku nggak tahu sih dia boros apa enggak ya, tapi kalau dari kartu begitu ya, itu seperti itu sayangku. Makanya tadi kan aku bilang ya, ini dia kok kayaknya agak agak maksain buat ketemu gitu, padahal kayaknya duitnya dia kayak habis kepake gitu loh. Apalagi kalau dia ada cicilan, nah itu dia kok sempat lupa tadi ya. Dia ada cicilan nggak ya, bisa jadi kalau ada cicilan habis gajian langsung buat nyicil gitu ya. Jadi beneran nggak ada memang ya pengaturan keuangannya nih dia, aduh. Agak sembrono ya. Oke, kita ke Kak Nur Ulfah Sakdiah. Oh, ya tetap aja ya, kalau orangnya boros, cicilannya segitu ya wis lumayan lah ya. Berapa sih kemarin gajinya, 10 apa 20 ya, lupa aku. Ya itu dia. Kayaknya coba kamu tanya deh, atau kamu kulik lagi tuh hobinya apa, dia sukanya apa. Ya kalau misalkan sukanya mobil, biasanya buat ini, utik-utik mobil. Kalau senang motor, buat utik-utik motor. Ya kan kalau cowok itu ini ya, hobinya tuh mahal ya. Cek, kok cek, kok cek sih. Kak Habibi akan pilih mana, ibunya kah ya buat cerai atau bertahan sama rumah tangga? Coba kamu pilih ibu kah atau bertahan dengan rumah tangga? Kalau aku lihat dia bimbang sih kak, energinya ya, dia bimbang.
gini ya, jadi kalau misalkan kamu masih pengen bertahan dengan suami gitu ya, kalau aku lihat sih dia kayak masih masih pengen apa ya, masih pengen bersamamu. Cuman ya ini kok aku lihat kondisinya ya, contoh begini, ini laki-laki ya si Habibi misalkan nih, kalau dia pulang ke rumah gitu ya, mungkin kondisinya nggak nyaman gitu ya, seperti itu. Meskipun dia juga anak emak juga sih di sini ya, aku lihat dia belum menentukan pilihan gitu loh ya, cuman dia merasa apa ya, ketika balik ke keluarga intinya dia atau Habibie ini ke kamu gitu ya, dia ngerasa kayak udah nggak nyaman gitu ya. Kalau misalkan dia sampai dibujuk terus gitu ya sama keluarganya atau sama ibunya, ya dia akan lebih milih ibunya daripada kamu gitu ya. Kalau aku lihat dari kartu seperti itu sih sayang. Nah ini nih kenapa nih ya, dia emang kalau aku lihat masih anak emak sih ya, jadi kayak sering, aku nggak tahu nih apakah betul ya, ibunya nih kayak sering ngomong gitu ya, kayak lama-lama tuh dia niatnya awalnya mungkin kayak masih nggak pengen pisah ya, jadi bisa condong ke arah sana. Oke lanjut lagi, kita ke Kak Melisa Afri. Gimana perasaan Abdul Aziz ke Melisa Afrianti malam ini? Apakah dia mau nggak ya nikah sama aku? Kalau aku lihat ya Kak, dia perasaannya sayang sama kamu, peduli juga ya. Itu untuk masalah nikah, aku rasa ya dia ini kayak masih belum siap. Jadi bukannya nggak mau gitu ya, aku lihat kayak dia tuh untuk hal-hal kaitannya dengan finansial gitu ya, dia merasa kalau dia masih struggle ya, atau mungkin dia ngerasa kalau belum siap, belum belum ini ya, belum mapan itu ya. Kalau perasaannya sayang, untuk energi pernikahannya belum kelihatan di sini Kak ya, jadi kayak dia kayak masih belum ngerasa siap ya, karena keuangannya kayak masih struggle. Oke lanjut lagi ya Kak It's Giving Mala. Energi Rian ke Mala mantan hari ini. Rian, kamu ke Mala gimana Rian? Perasaan kamu gimana? Ini baru-baru aja putus kah sayang? Ya ini baru-baru aja putus nggak? Kok aku lihat dia kayak masih sakit hati gitu ya, gitu kayak mungkin kayak entah masih sakit hati, entah kayak marah gitu ya, jadi kayak kayak dia tuh pengen pengen ngejauh gitu energinya ya. Cuman ini kayaknya kedepannya mungkin kayak bakal komunikasi lagi dengan kamu ya, cuman kalau untuk balikan ya aku belum lihat ada di sini ya, aku kalau balikan belum lihat ada, paling ya ini sih cuman kayak komunikasi gitu di sini sayang. Oke lanjut lagi, kita ke siapa ini? Kak minus 92. Apa uang baksis Ayadi keluar sudah atau belum Kak? Oke, uang baksis Ayadi ya, sudahkah keluar uang baksis Ayadi? Duit 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 muncullah kalau sudah keluar ya. Belum sih Kak, ini kalau aku lihat ya gitu, aku lihat belum keluar sayang, dia kayak nungguin gitu sih di sini ya. Ini kalau aku lihat sih belum keluar sayang kalau dari kartunya. Oke kita ke Kak Agnes. Apakah Asmi sudah ada cowok lain Kak? Wahai Asmi, kamu sudah ada cowok lain kah Asmi? Kondisi Asmi gimana? Ada yang ngedeketin dia ini. Oke, perasaan kamu gimana? Tapi belum ini ya, belum apa namanya, belum pacaran. Ya, aku lihat ini ada yang ngedeketin nih, sayang. Ada 2 orang kemungkinan yang ngedeketin dia di sini. Ya, gitu. Kalau aku lihat ya, ini kalau dari kartunya yang ngedeketin si Asmi ini ada 2 orang. Ya, cuman dia kayak apa ya, kayak masih masih belum pengen berpacaran gitu ya kalau dari energinya gitu. Jadi kayak cuman apa ya, ya udahlah intinya gitu, kalau mungkin kenalan, kalau apa PDKT gitu. Cuman kalau untuk dia menanggapi ini ya, yang suka dengan dia atau yang ngedeketinnya dia gitu ya, aku lihat sih dia kayak masih masih apa ya, masih dalam kondisi belum bisa move on gitu, dan juga masih dalam kondisi nggak pengen terburu-buru sayang
Jadi kalau dibilang punya cowok ya belum ya, tapi kalau yang ngedeketin ada. Oke, lanjut lagi. Bentar, siapa nih? Kak Dayang Una ya. Yang lain sabar ya. Ini masih ada 68 pesan baru nih. Aku urut ya, baca dari atas ke bawah sayang, sabar. Dayang Una, gimana energinya Arthur ke Roslina? Arthur gimana? Ini pacaran atau HTS-an sayang? Kalau aku lihat ya perasaannya ini sayang gitu ya, ada rasa kangen, ada rasa sayang, ada rasa kayak pengen ketemu gitu di sini. Ya. Itu kalau aku lihat ya, perasaannya ini sayang dia sama kamu. DM bisa lama nggak? Kalau DM apa nih maksudnya? Kamu mau private atau apa sih? Kak Lucia. Oke, lanjut lagi ya. Oke, Kak Hanivel ya, Kak Hanivel. Kak Hanivel ya. Bentar. Duh, ya Allah. Rian Dede ke Iska. Rian Dede. Rian Dede, Rian Dede ke Iska. Rian Dede. Rian Dede. Ini siapa? HTS-an kah ya? Aku lihat dia perasaannya sayang ya. Dia ngedeketin kamu ya buat ini sih, buat seneng-seneng gitu ya. Kalau aku lihat dari energinya. Ya, jadi kalau kamu mengharapkan keseriusan dari orang ini, aku lihat dia nggak serius, sayang. Ya, ini loh energinya suka suka tantangan nih orang. Suka yang memicu adrenalin ya, suka petualangan, suka tantangan gitu ya. Orang yang nggak bisa dikasih tahu, udah semaunya dia sendiri gitu ya. Ya dia sayang gitu ya, tapi kayak lebih ke have fun aja gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke Kak Butterfly 81. Butterfly 81 ya. Ali Reza dan Safini rezeki. Loh, kenapa kok malah menangis kamu sayang? PDKT Kak, waduh. Oh, PDKT. Jadi kalau kamu cari yang serius ya Kak Hanivel ya jangan sama dia. Kecuali kalau kamu pengen seneng-seneng, seru-seruan sama dia, seru banget itu. Ali Reza dan Safini. Coba Ali Reza gimana energi rezekinya? Safini gimana? Safini. Aku lihat ini energinya ini Kak ya. Kalau aku lihat dari kartu ya ini sebenarnya sama-sama bagus loh. Ya. Gitu. Aku lihat ini sama-sama bagus energinya ya. Di sini ada Queen of Pentacles ya. Dan Safini juga ada ini ya. King of Pentacles ya. Jadi kayak bakal ada peningkatan ya ini di rezeki kalian berdua gitu di tahun depan ya. Ini aku bacanya ini ya saat ini sampai tahun depan. Gitu ya. Jadi ini terutama nih untuk suami ya Ali Reza ini kayaknya dia lagi mumet banget sih ini ya. Lagi pusing parah gitu di sini. Kayak dia bingung gitu ya gitu. Jadi kalau ini ya mungkin kayak kamu sebagai istrinya gitu ya kayak lebih menenangkan gitu ya. Yang penting kita berproses Pak gitu ya. Itu lebih kayak menenangkan dia, jangan jangan sampai dia terlalu overthinking banget ini. Kalau aku lihat dia ini sih kayak apa ya? Kayak mumet banget gitu kalau aku lihat ya. Gitu. Seperti itu kok dari kartu. Jadi baik dari Ali Reza dan Safini ini aku lihat akan ada peningkatan ya di tahun depan ya, terutama dari Safini ya. Ini lebih pesat ya energi duitnya gitu ya daripada si Ali Reza. Tapi kalian berdua sama-sama ya ada peningkatan dari segi rezeki di tahun depan insya Allah. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Kak Priska. Iya, amin juga sayang.
Gimana perasaan terdalam Aidil? Pas Priska keluarin semua uneg-uneg dan bilang nggak mau hubungan fisik terlalu jauh. Perasaan terdalam Aidil. Aidil, gimana kamu Aidil? Kalau aku lihat ya, kalau dari kartu dia sih sempat apa ya? Sempat kayak bertanya-tanya gitu loh, ya. Sempat bertanya-tanya, kayak ada rasa ini apa ya? Kayak ada rasa bersalah juga. Tapi apa ya? Si Aidil ini kayak orangnya itu lebih nerimo gitu ya. Jadi dia tuh kayak kamu ngomong kemarin itu kayak istilahnya entah masuk di logikanya dia lah. Intinya gitu, ya. Gitu. Kalau aku lihat sih memang ini ya, dia kayak sempat bertanya-tanya, sempat kayak, "Oh, waduh, ini kayaknya kok gara-gara aku gitu ya." Atau mungkin yang dia harapkan ini agak kaget juga gitu dia. Ya, dia ada ngerasa bersalah gitu ya. Cuman ini ya, kalau aku lihat ya responnya dia dalam menanggapi hal itu ya udah dia lebih ke kayak nerima aja gitu dan apa ya berusaha kayak menerima gitu ya ini pendapatnya kamu sayang gitu. Memang berat ya ini kan begini nih. Jadi dia tuh kalau begini tuh kayak diterima-terimain gitu loh sayang ya itu karena dia merasa bahwa apa yang kamu ucapkan gitu mungkin ya masuk akal ya gitu meskipun ya hal tersebut kayak bikin dia ini sih ya kaget ya ngerasa bersalah ya nyesel juga udah ngomong kayak gitu. Jujur. Oke, kita ke Kak ini ya, Nur Ulfah Sa'diah. Ulfah harus gimana? Diam aja kah? Ya, rencana awal bulan Desember aku mau pindah rumah pisah dari Habibi. Coba kita cek ya, Ulfah harus gimana? Apakah tetap lanjut ya Desember pisah rumah atau ada langkah-langkah tertentu? Oke, kalau aku lihat dari kartu ya, ini memang keputusan kamu untuk pindah rumah ya atau pisah rumah itu udah tepat sih, Kak. Ya, karena hal tersebut kayak mungkin kamu kayak agak bisa jadi kayak entah kamu entah si Habibi gitu ya, itu kayak bisa saling mikir satu sama lain ya, gitu. Dan mungkin kamu akan kayak menemukan ini ya, kayak kenyamanan gitu, ya. Itu kalau aku lihat. Ya, meskipun di sini belum ada energi perceraian ya, sayang ya. Kalau dari kartu belum ada energi perceraian gitu di sini. Jadi kayak apa ya, kamu diminta mungkin untuk berproses gitu ya, pelan-pelan gitu. Kalau memang ini ya kamu pengen ini pindah atau pisah rumah itu sudah hal yang tepat. Kalau dari kartunya gitu ya. Jadi semoga mungkin dengan hal-hal tersebut jadi kayak makin jelas aja gitu loh ya. Kan kalau udah pisah rumah ya udah kayak sendiri-sendiri ya, ya moga-moga gitu ya antara yang laki-laki jadi sadar ya atau mungkin jadi apa ya jadi sadar balik atau jadi kayak lebih dia bisa tegas akan memilih yang mana intinya gitu. 10C 4 kartu sayang gitu ya. Aku lihat kok kamu pisah rumah ini kayak bisa bikin kamu tuh lebih tenang gitu ya. Oke Markijut, mari kita lanjut lagi ke Kak Petri Petri Ani. Kak energi Ade Regar ke Fatriani Kak, suami istri. Ade Regar ke Kak Fatriani. LDR kah sayang? Kok aku lihat kartunya kayak LDR ya? Kalau aku lihat dari kartu ya sayangku, ini ya, aku lihat dia sayang energinya sama kamu ya. Cuma di sini mungkin ini ya perlu diperbaiki komunikasinya ya. Jadi kayak kalau memang betul LDR ya, ini apa ya istilahnya kayak nggak harus sering ya, tapi kayak apa ya kamu bisa jadi tempat dia cerita gitu loh istilahnya. Jadi seringlah peduli pada hal-hal yang kecil gitu ya dari suami kamu. Rasanya dia sayang ini ya, cuman aku lihat ini jangan sampai diem-dieman intinya begitu ya. Jadi ngobrolin hal-hal yang sepele lah misalkan. Oke lanjut ya, kita ke Kak Priska. Apa alasan sebenarnya Aidil selalu maksain biar bisa ketemu Priska walau sebenarnya kondisinya sulit?
Tapi dia selalu ada aja cara sih. Ya, selalu ada aja cara gitu. Kalau aku lihat sih apa ya, yang dia butuhkan dari kamu itu terutama bahwa kamu itu bisa jadi keluh kesahnya dia, tempat ceritanya dia gitu ya. Berarti dia ini sebenarnya nyaman banget sama kamu. Selain nyaman, dia butuh kamu sih, Kak. Itu kalau aku lihat ya, kok di sini kartu-kartunya kartu-kartu pedang semua ya. Kartu-kartu berpikir semua gitu. Ya dia ngerasa ini aja sih kalau dengan Kak Priska ya, selain dia sayang juga ya, jadi kayak kamu tuh bisa bisa denger, jadi kayak bisa bikin dia nyaman pas dia cerita. Nah, dia bilang aku tong sampah emosional dia. Itu ya yang mungkin ya, yang mungkin menurut dia selain Kak Priska tuh nggak ada ya yang bisa bikin dia senyaman itu kalau dia cerita ya, jadi kayak bener-bener lost banget gitu ya, yang buang sampah ya. Aduh, kurang ajar juga ya dia ini. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak November baby. Kak, update perasaan Indra ke Elisa sekarang. Hubungannya apa, sayang? Indra ke Elisa. Indra, perasaan kamu apa, Indra? Apa sih ini, temen atau HTS-an, Kak? Kalau kalian ada hubungan pacaran atau suami istri ya, hati-hati nih. Ada ini nih yang deket ya dengan si Indra ini gitu. Ya, cuman ini aku nggak tahu ya, bisa jadi hubungan HTS ya, atau bisa jadi kayak energi-energi kayak PDKT gitu. Untuk perasaan ya, aku belum lihat dia ada perasaan sayang ini dari 4 kartu ini gitu. Jadi kayak lebih ke mungkin kayak perasaan kayak saling membutuhkan gitu ya, satu sama lain, lebih ke situ ya. Jadi kayak feedback energinya lebih ke arah situ ya gitu. Aku butuh kamu, kamu butuh aku begitu. Oke, lanjut lagi. Cuman aku yang bisa bener-bener dengerin dia. Aduh, mungkin ya si Aidil itu kalau dia cerita gitu ya, entah mungkin ke istrinya atau ke siapa, mungkin sering diinterupsi kali, Kak, ya. Sering ya kamu begini, jadi kayak sering di ini kali, apa ya, dia nggak bisa cerita sekehendak hati dia gitu, entah antara nggak enak atau mungkin sering diinterupsi. Oke, lanjut lagi. Kita ke siapa ini? Ke bunga tidur ya. Antara Husen dan Henry, siapa yang lebih menyukai Ika? Teman kantor. Coba Husen ke Ika. Henry ke Ika. Kalau kamu tanya ya, lebih suka yang mana? Lebih suka Henry gitu. Jadi si Husen ini dia kayak tertarik gitu ya dengan kamu. Ya, gitu. Dan kalau si Henry dia itu udah ada muncul rasa peduli, rasa sayang gitu ya. Itu udah beda perasaannya ya. Jadi yang benar-benar kayak dia sudah muncul rasa sayang itu si Henry. Oke, lanjut lagi. Kita ke Kak Strawberry. Gimana perasaan Dani ke Salma sekarang, mantan? Setelah berpisah dari hubungan 7 tahun. Wow, lama sekali sayang. Oke, kita cek Dani. Dani, kamu masih mikirin Salma kah? Masih ada perasaan kepada Salma kah? Kalau mikirin iya, kadang masih mikirin kamu, kadang mungkin masih ngepoin kamu juga ya. Cuman kalau perasaan aku lihat sih di sini udah nggak sama ya gitu. Jadi untuk perasaan sih aku lihat ya dia udah biasa aja gitu di sini. Ya, energi-energi kayak udah biasa aja, sayang. Ya, gitu kalau perasaan ya. Cuman kalau dia mikirin atau kadang mungkin ngepoin kamu gimana kabarnya atau gimana sekarang gitu, dia masih. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Angel. Energi Ricky ke Disa malam ini. Ricky ke Disa. Ricky ke Disa. Aku lihat dia sibuk ya, kok lebih fokus di kerjaan ya, Kak. Itu, lebih fokus di kerjaan nih. Aku nggak tahu nih ya, apakah ini dia workaholic atau gimana gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kayak nggak inget kamu gitu ya di sini. Ya, tapi kalau perasaan sih aku lihat dia sayang ya, cuman kayak untuk ini ya,
malam ini, saat ini gitu ya. Aku nggak tahu nih, dia kayak lebih lebih mikirin entah kerjaannya dia gitu ya, lebih mikirin hal-hal itu yang berkaitan dengan duit ya, atau dia kalau ada usaha lebih ke usahanya dia gitu. Oke, lanjut lagi. Kak Nur Ulfah Sa'diah. Kak, aku harus berusaha nemuin atau dibiarkan saja, soalnya aku nggak ada orang yang bisa mediasi. Oh gitu, iya sayangku Kak Angel. Biarin aja, kalau cowok baru fokus ya udah biarin aja. Yang penting fokusnya ke arah yang bener ya. Emang laki-laki itu nggak bisa bercabang pikirannya ya. Kalau udah bercabang berarti aneh. Oke, kalau kamu nemuin Habibi gimana? Atau ada cara yang lain kah? Kalau aku lihat sih nemuin Habibi juga oke gitu ya. Cuman ini kalau dari kartu memang kamu butuh ini nih, ada yang bisa mediasi sih Kak. Gitu ya, lebih bagus begitu. Aku nggak tahu ya, apakah mungkin bisa pakai perantara pihak ketiga, misalkan contoh ya psikolog misalkan. Ya, cuman itu memang ntar keluar duit sayang. Ya, aku lihat sih kamu butuh ini, butuh mediasi, butuh mediator ya. Itu. Ya, kalau kamu dengan dia, aku lihat ini nih, kalian mungkin bakal bertengkar. Ya, jadi kayak nggak bisa menemukan titik temu. Itu kalau dari kartunya, ya. Seperti itu. Ini kamu butuh ini, butuh ini ya. Jadi kayak semacam psikolog gitu atau mediator. Gitu. Jadi kayak gimana sih gitu yang jelas gitu ya, jangan ghosting istilahnya. Kalau mau bisa ya bisa, kalau misalkan ingin dipertahankan ya gimana caranya gitu ya kan. Kalau hal kayak gitu lebih lebih ini ya, lebih cocok ke kayak konseling pernikahan gitu sayang ya. Cuman memang effortnya itu ya di biaya gitu. Habibinya nggak bisa ditemuin kah? Nah itu dia, sekarang kamu kalau mau nemuin Habibi dong, dia juga menghindar kok ya gitu. Dia tuh kayak tipe menghindari konflik gitu loh kak ya. Kalau aku lihat begitu, kan aku udah bilang dia tuh kayak ini anak emak ya, gitu. Jadi kayak apa-apa emak manut emaknya. Seperti itu, sayang. Ya, begitu kalau dari kartunya. Oke, kita ke Kak Kris. Kak Kris, bentar-bentar. Mana ini pertanyaannya Kak Kris? Kris dan Rina, hubungan kedepannya Kak, gebetan. Kris dan Rina, ya gimana nih? Si Rinanya gimana? Rinanya sih dia aku lihat udah mulai sayang ini perasaannya. Gitu ya, aku lihat dia perasaannya udah mulai sayang sama kamu. Di sini cuma butuh apa ya, kepastian gitu atau ketegasan ya dari kamunya gimana gitu. Kalau aku lihat si Rina ini dia udah mulai sayang kak dari kamu ya. Di sini yang dibutuhkan adalah ketegasan atau kepastian gitu ya dari kamu gitu. Jadi kalau ibarat kata gitu ya, misalkan ya contoh sambil bercanda atau sambil apa gimana, mau mau serius nggak atau mau pacaran nggak atau mau gimana gitu loh. Itu ya, kalau aku lihat begitu. Ya, jadi kayak butuh ketegasan atau butuh kepastian dari kamunya. Kalau dia sih aku lihat sayang. Sudah mulai muncul rasa sayang. Oke, lanjut ya. Apa benar Aidil setakut itu kehilangan Priska? Karena kemarin aku bilang mau ninggalin dia, dia panik banget. Iya, betul. Ya nggak mau, ya kan ntar ini dia bingung gitu loh ya, mau cerita sama siapa. Itu kalau aku lihat dari kartu ya gitu. Kalau aku lihat sih dia apa ya, kalau ke kamu ya udah bener-bener nyaman dan nggak mau kehilangan. Jadi apa ya, jadi selain nyaman dan nggak kehilangan, jadi dia apa sih, kayak udah rasa memiliki lah, intinya begitu ya. Gitu ya, pasti nggak rela lah kalau untuk kehilangan ya, nggak rela lah. Orang dia merasa kamu itu udah jadi kayak bagian dirinya lah istilahnya ya. Yang kalau kehilangan dia kan udah punya kamu istilahnya kan gitu ya. Kehilangan kamu ya nggak rela pastinya. Gitu sayang. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Pinky Pink. Kak mau lihat energi seharian ini sampai sekarang. Gimana energinya?
Oke, kalau aku lihat ya ini kayaknya ada hal yang dipikirkan, terutama mungkin ini ya kaitannya dengan perasaan gitu ya. Ya, kalau tentang kamu ya berarti tentang ini ya perasaan ke kamu. Ya, dia kayak lagi mikir sih. Aku nggak tahu nih apa yang dia pikirkan ya, atau mungkin ada obrolan dengan kamu terakhir apa gitu ya. Mungkin hal tersebut yang kayak sedang dia pikirkan ya. Seperti itu ya. Di sini dia perasaannya masih sayang ya, dan seharian ini sih aku lihat ya dia kayak biasanya sih ini ada entah kerjaan di luar gitu ya, ada perjalanan dan sebagainya gitu. Seperti itu energinya dia ya sayang. Kita ke Kak Putri. Putri Teriana Zulhilmi ke Nur Syuhada, pacarnya Kak LDR. Zulhilmi ke Nur Syuhada. Aku lihat perasaannya sayang ya. Perasaannya sayang Kak. Ini ya. Gitu, dan kayak berharap ini sih ya, si apa namanya, si Nur Syuhadanya mungkin lebih merhatiin Zulhilmi nih kalau aku lihat. Ya, gitu. Perasaannya cowok ini sayang ini ya. Gitu, saling sayang satu sama lain gitu ya. Ini kok dari kartu seperti itu. Saling sayang, saling peduli. Moodnya juga kayak baru bagus nih yang cowok. Oke, kita ke Kak Nur Ulfah Sa'diah. Kalau aku minta tolong sama bos dia yang cewek di kantor buat ketemu, apa beliau mau Kak? Soalnya buntu. Beliau itu maksudnya si bos ceweknya ya? Atau si Habibinya? Yang bos cewek gimana? Habibinya mau nggak Habibi? Kalau aku lihat kok masih nggak mau ya. Kalau si bos cewek sih dia akan senang hati membantu gitu istilahnya. Cuman kalau Habibinya dia tetap nggak mau sayang. Ya, dan kemungkinan malah tersinggung marah dia. Karena ibarat kata ya loh, kok sampai bosnya kok tahu? Gitu ya. Kalau dari kartu seperti itu sayang. Ya, jadi kamu niatnya apa? Mau minta kepastian atau mau gimana gitu ya? Itu kalau ingin minta kepastian ini kayaknya kalau nunggu dari dia agak-agak susah sayang. Ya, ini ketika kamu apa ya mungkin jadi gitu ya si bosnya ini gitu, nanti dia jatuhnya kayak tersinggung gitu. Tapi memang kalau kepaksa ya mau gimana lagi gitu ya, gitu. Kalau aku lihat begitu ya. Jadi mungkin apa ya, kalau memang kepaksa mau nggak mau gitu ya, gimana caranya gitu biar kalian bisa duduk bicara bareng gitu ya, itu ya. Jadi kayak agak ditipu-tipu dikit ya. Ya kayak ada ditipu-tipu dikit gitu, mungkin kayak bosnya ini manggil dia dan sebagainya, terus tiba-tiba ada kamu misalkan begitu ya. Cuman dia ntar jadi marah sih. Jadi marah dan tersinggung, intinya gitu. Jadi kamu gini dulu, pastiin kamu maunya apa. Kalau kamu mau nekat ya nggak apa-apa gitu ya, karena kalau memang cuman dari kamu sendiri gitu ya, aku lihat dia kayak ogah-ogahan memang gitu ya. Oke, kita ke Kak Bunga Tidur. Perasaan Zainal Alimin lebih besar ke Ajeng atau Ika sekarang? Zainal Alimin ke Ajeng, Zainal Alimin ke Ika. Kok dua-duanya dia pegang ya? Dua-duanya sayang ini Kak ya. Dua-duanya sayang, dua-duanya butuh gitu ya. Si Ajeng ini orang baru atau orang lama ini? Kok aku lihat kayak ada ketertarikan yang kayak baru-baru aja gitu di sini ya. Kalau aku lihat nih orang mau dua-duanya ini. Aduh ya gitu. Jadi kayak sayang dua-duanya ya gitu. Jadi kalau besar-besaran sih aku lihat ya ibarat kata begini, kalau dia dari Ajeng dia butuh A gitu ya, tapi kalau dari Ika dia butuh B kayak gitu ya. Jadi menurut dia tuh kayak saling melengkapi, intinya begitu. Gitu ya. Oh iya iya ya, orang lama gitu ya. Jadi kalau dari kartu dia pegang dua-duanya nih, sayang semuanya ya. Oke, kita ke Kak Priska. Kalau Priska bilang ke Aidil nggak mau ngertiin atau ketemu dia lagi, kalau keuangannya lagi sulit ya, respon dia gimana? Respon dia nekat sih. Banyak alasan gitu ya, gitu, banyak alasan ya. Jadi dia tetap nekat Kak ya. Jadi dia bodoh amat, pokoknya kalau dia butuh kamu
dia pengen ketemu kamu, ya udah dia ketemu ya gitu, meskipun ntar cengengesan gitu ya kalau aku lihat dari kartunya, meskipun dia cengengesan gitu ya gitu. Jadi kayak mungkin ngomong ya udah keuangan aku ya udah nggak usah terlalu dipikirin lah gitu, ada kok gitu. Gitu kalau aku lihat dari kartunya ya, kayak tetap cengengesan, dia tetap tetap nekat ketemu. Ke Kak Putri Teriana. Aku bingung, Kak. Zulhilmi masih deketin aku dan sering call dan chat juga. Padahal dia udah punya pacar. Aduh. Sering banget begini ya. Itu mending kalau udah punya pacar ya. Kalau yang tadi udah punya istri, sayang. Kan lebih menakutkan ya. Karena kalau dimakan ya sama istrinya lebih horor ya. Yang ini yang ngeroyok orang banyak. Oke, Zulhilmi. Bentar, kita cek ya. Zulhilmi niatnya apa sih dia? Aduh. Dia ini sih kayak nggak bisa ngelupain kamu, dan dia kayak masih ngerasa ngebutuhin kamu gitu. Ada rasa mungkin menyesal gitu ya. Gitu, tapi ya gimana, udah itu pilihan dia ya, Kak. Terus baiknya kamu gimana? Baiknya untukmu. Oke, kalau dari kartu ini kalau kamu terusin, Kak, ya, itu kamu akan pusing sendiri nanti. Kamu bakal kena ini loh, Ten of Sword ya. Gitu, bakal kayak orang stres ntar ya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Dia itu kayak bisa membuat hati kamu bimbang gitu nanti. Ya. Ntar kalau kamu kena gitu di dia, nah ini kamu yang jadi korbannya. Itu ya, kalau aku lihat di sini ya nggak ada yang perasaan tulus sih. Jadi kayak apa ya, dia kayak sesuatu apa namanya, dia kayak ingin memuaskan egonya dia gitu loh. Kalau aku lihat ya ada sesuatu hal yang kayak dia nggak bisa ngelupain kamu dan kayak masih butuh sama kamu ya. Dan aku kan nggak tahu nih dia butuh apa ya kalau dari kamu. Kalau ini kamu terusin, kamu yang ini sayang, kamu yang capek gitu ya. Kalau dari kartu seperti itu, jadi gimana ya, kamu benar-benar harus tega ya gitu, mengabaikan ya. Jadi bukan kamu jangan hubungin aku, kamu marah-marah gitu, dia seneng. Tapi kalau kamu bodo amat, dicuekin, dia telepon bodo amat gitu ya. Misalkan contoh ada nomor baru, bodo amat gitu. Ya, diabaikan, kayak udah males, kayak udah ih ogah lah gitu, dia pasti akan mundur. Tapi kalau kamu marah-marah ya, kamu masih merespon intinya ya. Kalau orang-orang kayak gini selama ya yang dia deketin atau yang dia tuju itu masih ngerespon, ya bakal tetap dikejar. Jadi nanti kamu sendiri yang capek sayang ya, gitu. Kamu sendiri yang capek, ntar kamu gimana ini, mau nggak jadi orang ketiga ya, kan capek dong ya, berat hati sangat. Oke, kita ke KRB 02. Apakah Rosita masih merespon Septa? Rosita masih meresponkah kamu? Gimana kamu ke Septa? Kalau aku lihat sih Kak, kalau dari kartunya ya sepertinya sih udah enggak ya. Gitu. Itu ya. Ini kalau dari kartunya sudah enggak. Aku nggak tahu nih apakah Rosita pacarmu dan si Septa adalah selingkuhan atau gimana ya. Jadi kayak seolah-olah gitu ada sebuah ini ya, sebuah kejadian atau ada hal-hal yang kayaknya kalau dilanjutkan gitu ya, dia komunikasi dengan Septa gitu ya, itu kayak bakal berakhir gitu hubungannya dia. Iya, sama-sama sayangku ya. Semoga ini nih lebih jelas ya. Gitu jawabannya ya. Gitu. Ya, dia udah nggak ngerespon sih. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Priska. Setelah kemarin Priska bilang ke Aidil, kalau ketemu 1 kali sebulan nggak cukup ya, dia bakal usaha nggak biar lebih sering ketemu. Oke. Apakah kamu bakal usaha atau ada effort dari kamu Aidil ya untuk memperjuangkan supaya lebih sering ketemu? Kalau aku lihat ya, dia sebenarnya bakal mengusahakan Kak, gitu ya. Tapi gimana ya, aku lihat sih dia kayak harus menyeimbangkan nih antara kehidupan dia gitu ya dan ketemu dengan kamu gitu ya, gitu. Kalau mengusahakan sih dia
dia mengusahakan. Ya, semangat malam sayangku Kak Niken. Gitu ya kalau dari kartu ya. Meskipun mungkin dia harus mengorbankan apa ya, entah sesuatu hal, entah waktunya, entah mungkin apa ya, yang harus dia ini gitu ya, cari peluangnya misalkan ya. Kalau dari kartu dia tetap akan mengusahakan. Iya, dia pengen ketemu, betul ya, gitu. Makanya kan waktu itu aku selalu bilang ya, bahwa dia kalau ada peluang ya dia akan ketemu gitu. Meskipun kadang gitu ya, pengen ketemu sekarang mendadak gitu ya, terus nggak jadi. Besok kayak bakal ngajak lagi, begitu ya. Kalau aku lihat dari dia sih pengen ketemu Kak. Pengen ketemu lebih sering, betul ya. Aduh, ya ampun. Oke, ini ada yang tanya lagi nggak ya? Kalau nggak ada aku mau off nih di jam 8:30 ya. Jadi aku berapa jam sih? 6:30, 7:30, 8:30, 9. Ya, sama-sama sayang ya. Ini kalau nggak ada yang nanya, aku mau ini aja udahan ya. Gitu, kita jumpa lagi besok sayang ya. Tapi kalau ada yang nanya nggak apa-apa ya. Terus ini terakhir jam 8:30. Oke, Kak Nur Ulfah Sadiah apa nih? Ya, sebelum aku tutup warung ya. Hati-hati ya Kak, aku besok aja. Hati-hati gimana? Kamu jangan horor dong. Hati-hati, kan aku nggak kemana-mana sayang. Bener loh besok. Gitu. Ya insya Allah lah ya. Pengennya minggu ini gimana? Oke, kalau misalkan kamu diemin dulu nih si Habibi, kira-kira ke depannya gimana? Kalau aku lihat sih nggak terlalu ini sih Kak, nggak terlalu ada efeknya ya gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian sering bertengkar gitu ya, mungkin efeknya jadi kayak agak lebih anteng, lebih tentram gitu ya. Kalau misalkan ada miskomunikasi atau ini ya, apa namanya, berantem ya. Cuman kalau misalkan nggak ada, emang dari lama udah kalian diem-dieman misalkan gitu ya, aku lihat ini nggak terlalu ada ngefeknya ya. Karena ini sih dari Habibie sendiri, kayak dia tuh apa sih, nggak ada effort ya, entah untuk memperjuangkan rumah tangga gitu ya. Dia bisanya tuh kayak cuman nahan doang gitu loh Kak, gitu. Ibarat kata gini ya, rumahnya mau ambruk tapi dia bisanya cuma nahan, jadi nggak ada effort buat benerin rumah, benerin genteng, benerin tiang gitu ya, nggak ada. Jadi dia cuma kayak nahan doang gitu di sini ya. Nah efeknya ya, kalau nahan doang ini kan jatuhnya kayak di ghosting ya Kak, gitu ya, kayak di ghosting gitu di sini. Semoga nggak wacana. Oh ya, seringkali wacana ya. Seperti itu ya, jadi aku lihat seperti itu ya. Jadi dia cuma nahan doang, sayang banget ya. Ini dia kayak ada hal-hal yang tipe orang yang nggak mau ambil resiko, apalagi berkonflik gitu ya, satu sama lain gitu. Dia tipe orang yang lebih lebih menghindar, lebih ngejauh gitu. Kak, apakah akan ada perceraian? Oke, kalau kondisinya begini terus ya, dia nggak mau diajak ketemu ya, terus kayak nggak ada effort, nggak ada gimana sih memperbaiki rumah ya, apakah akan ada perpisahan atau perceraian? Kalau aku lihat ya nggak ada sih sayang ya. Kayaknya sejak awal sampai sekarang ya, aku belum lihat dia ini bener-bener akan berpisah dari kamu gitu loh ya. Kan aku tadi udah bilang dia itu kayak ngambil keputusan tuh mikir, kebanyakan mikir gitu loh. Dia takut ada konflik itu ya, gitu. Dan dia ini ya secara kedewasaan ya, energi emosinya tuh kayak labil, gampang kepengaruh, gampang berubah gitu ya. Tapi di sini kayak untuk effort bener-bener berpisah, bercerai atau menghadapi langsung, dia nggak berani. Aku lihat belum ada Kak ini energi perceraiannya. Energi malam ini kok rodo-rodo Bu Peri, ada Om Myung. Iya, aku semalam ngimpi kucingku yang udah meninggoy, coba nangis aku bangun-bangun. Nggak tahu deh energi aku kenapa ya. Aku nggak ngerasa gimana-gimana sih hari ini. Langkah
langkah yang harus diambil. Ya ini diperjuangin Kak, gitu ya. Makanya kan tadi aku kan gini, kalau kamu mau memperjuangkan harus ada effort dan harus nekat sayang. Gitu. Jadi gini, kamu pasti kan maunya apa? Oh ya, aku maunya kepastian, aku maunya kejelasan. Ya udah, kalau kamu mau pakai cara Bu Bos tadi, ya nggak apa-apa. Cuman resiko mungkin dia akan marah atau dia akan tersinggung. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kalian bisa ketemu. Gitu. Yang penting kalian bisa ketemu gitu ya. Dan mungkin bisa jadi gitu ya, kalau emang si Bu Bos bener-bener apa ya, bisa lebih ngademin atau ngayemin si yang ini suami kamu, kan itu juga jadi lebih baik gitu. Jadi makanya kamu pengennya apa gitu, kamu pengen mempertahankan, kamu pengen kejelasannya, kamu harus nekat sayang gitu ya. Karena aku lihat di sini powernya kamu sama powernya suami itu gede, power kamu sih ya. Jadi kalau kamu effort, kamu gerak ya, aku lihat itu bakal ada perubahan. Tapi kalau kamu nggak gerak gitu ya, begini doang, bingung doang gitu ya, ya nggak akan kemana-mana, kamu di ghosting terus sama suami kamu gitu. Kalau aku lihat mau Kak ya, kalau aku lihat ibu bos mau, nggak apa-apa, nekat aja wis ya, daripada cuma di ghosting ya, mending berantem sih kalau aku ya. Aku nggak suka didiemin, soalnya nggak suka di silent treatment ya, menurutku aduh ini bikin capek ya. Jadi kalau aku tipe orang, kalau mau kejelasan ya udah nekat aja, berantem berantem sekalian gitu ya, kan lebih enak tuh, habis berantem plong ya malahan. Mending cakar-cakaran. Maksudnya kayak jelas maunya apa, kalau mau bisa ya udah bisa, kalau enggak ya gimana gitu loh istilahnya kan gitu ya. Jadi kamu ini dulu aja ya, kalau aku lihat sih mau ya ini Bu Bos gitu, dia kayak mau sih kok dari kartunya gitu ya sayangku. Apa sih Kak Lucia, kamu mau apa, mau private atau mau live ya? Kalau private ini ya nanti gitu ya, private satu pertanyaan 20.000 ya. Oke, kita ini ya, pertanyaan selanjutnya. Habis ini udah ya sayangku, aku mau udahan nih. Habibi ngehubungin aku, dia mau apa? Loh gimana? Kenapa nggak ditangkepin lah, malah nanya ke sini. Kamu nih. Habibi maunya apa? Kalau aku lihat ya Kak, dia kayak ini sih, pengen pengen ngobrol, pengen memperbaiki hubungan gitu ya. Kalau aku lihat. Barusan Kak, dasar gitu ya, karena aku lihat dia pun juga menderita, istilahnya begitu ya. Jadi nggak cuman kayak kamu yang merasa menderita begitu ya, tapi dia pun juga suntuk ya di sini gitu. Kalau aku lihat ini ada kartu The Lovers ya, entah mungkin pengen bicara tentang hubungan bisa ya, atau mungkin dia kayak butuh kamu bisa gitu ya, gitu ya. Kalau aku lihat dia pun juga mentok gitu, nggak bisa mikir gitu sayang, kalau dari kartu ya. Jadi itu kamu ini aja, kamu balas aja, jangan pakai gengsi-gengsi ya kalau sama orang yang lelet begini responnya gitu. Jadi kamu nggak apa-apa, kamu yang gercep lah ya, daripada harus menunggu. Menunggu itu tidak semua orang bisa sabar dan tidak bisa menyelesaikan masalah juga. Seperti itu sayangku ya, aku izin udahan ya. Kita lanjut besok lagi sayang. Udah langsung ini aja, gas 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 gitu ya. Yang penting kan jelas ya, daripada di ghosting. Malah ini loh, kamu jadi kayak punya apa ya, sesuatu hal yang kamu pendam lah, lama-lama stres kamu nanti. Gitu ya. Ini yang punya masalah siapa? Kenapa yang stres aku gitu ya istilahnya. Oke, thank you ya semuanya. Pertemuan ada perpisahan. Halo, ada KKRD. KRD selamat bergabung. KM Gibran selamat bergabung di live-nya kami. KM Gibran, boleh dibantu komen-komen dulu kakak ya, lagi cari untuk ruangan apa?